Bagaimana dengan kabar-kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah kalau baik. Baiklah, untuk saat ini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Untuk Satria, tolong dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, saya akan mengabsen dulu anak-anak sekarang. Pertama itu Satria, kedua itu Udin. Alhamdulillah kalau kalian semua udah datang, berikan materi yang kedua. Yang kedua ini judulnya adalah vulkanisme terhadap dampak vulkanisme terhadap kehidupan. Sebelum itu kita akan membahas materi sebelumnya. Materi kita minggu kemarin yaitu tentang litosfer. Litosfer artinya bebatuan. Nah, litosfer kemarin artinya bebatuan. Masih ingat nggak bebatuan apa aja itu? Pertama, dan bebatuan batu. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya udah pernah dengar nggak apa itu vulkanisme? Oke, saya akan terangkan yaitu vulkanisme. Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan magma, yang dimana proses vulkanisme ini adalah suatu proses keluarnya magma dari dalam gunung api. Misalnya seperti ini, saya akan gambarkan suatu gunung. Ini adalah gunung api. Jadi tempat vulkanisme itu adalah keluarnya magma dari dalam gunung api. Ini bisa kita di bawah gunung api ini tempat terjadinya atau mengalirnya suatu magma. Nanti magma ini lama-kelamaan akan keluar melalui letusan gunung api ini. Mereka akan naik ke atas nih. Jika sudah proses magma ini sudah penuh di bawah gunung api tersebut. Magma. Terus di dalam magma ini itu bersifat panas. Ini bersifat panas yang dimana magma ini dapat menghanguskan apa aja yang di dalamnya. Di Indonesia sendiri, kenapa Indonesia itu sebelumnya kalian tahu nggak tuh? Kenapa Indonesia banyak sekali gunung api? Oke, karena belum tahu saya kasih tahu. Karena di Indonesia ini adalah tempat jalurnya Ring of Fire. Ring of Fire itu adalah suatu jalur yang dimana selalu berkaitan atau penghubungan dari penghubungan magma-magma ini. Yang dimana di Pulau Sumatera sendiri banyaknya gunung api. Baru-baru ini yang telah kita rilis kemarin itu adalah erupsi dari Gunung Sinabung, yang dimana abu vulkaniknya itu nyampe kemari ke batubara sendiri. Sehingga banyak masyarakat yang memakai masker. Kenapa memakai masker? Karena abu vulkanik yang dikeluarkan oleh letusan gunung api tersebut dapat mengganggu pernapasan kita para manusia ini. Selain itu, abu vulkanik itu juga dapat mematikan hewan gitu. Contohnya di daerah Gunung Sinabung itu kalau erupsi banyak hewan-hewan ternak masyarakat yang meninggal. Cuman dampak positifnya erupsi dari Gunung Sinabung, abunya itu sangat membantu dan bagus untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan gitu. Di dalam litosfer magma menempati suatu kantong yang disebut dapur magma. Kedalaman dapur magma merupakan penyebab perbedaan kekuatan letusan gunung api yang terjadi pada umumnya. Semakin dalam dapur magma dari permukaan bumi, maka semakin kuat pula letusan yang ditimbulkan namanya aktivitas gunung api. Artian kata di sini, gunung api ini memiliki dapur magma, yang dimana dapur magma berarti menghasilkan magma, sehingga magmanya ini kalau sudah semakin membesar
dia akan terjadi suatu letusan yang dahsyat. Kedua itu ada kawah magma, yang dimana kawah magma itu yaitu lubang erupsi berdiameter ukuran dari 1 dengan 2 km. Terletak bagian puncak gunung api sebagai hasil erupsi pusat, yang dimana nanti ketiga itu ada pipa kawah, yaitu suatu lubang atau rekaman suatu merupakan bidang lama kerak bumi tempat magma menerobos ke permukaan bumi. Terjadilah erupsi gunung api. Samping, yaitu lubang erupsi berdiameter kurang dari atau 2 km yang terletak di bagian lereng tubuh gunung api. Ketiga itu ada kerucut parasit, yaitu kerucut yang terbentuk dari akumulasi material hasil erupsi dari kawah utama yang terletak di bagian tubuh gunung api. Keenam itu ada deretan lava, yaitu lava yang mengalir dari kawah sebagian sekitar keluarnya magma ke permukaan bumi. Artian kata, pernah nggak kita melihat di YouTube kalau sudah ini nanti mengalami letusan, dia di bawah ini nanti ada keluar magma di sini. Ini nanti keluarnya magma. Itu larutan lava. Ada beberapa tipe gunung api, yaitu gunung api perisai atau tameng, kedua itu mar, dan ketiga itu strato. Ini nanti kita akan menggunakan media letusan gunung api seperti yang telah saya buat ini, yang dimana nanti kita akan menggunakan beberapa media ini, yaitu deterjen, baking soda, pewarna, dan air cuka untuk membuat miniatur letusan gunung api tersebut. Oke, untuk medianya, pertama-tama kita masukkan dulu deterjennya. Masukkan deterjennya, setelah itu masukkan baking soda. Baru masukkan pewarna sebagai warna dari letusan gunung api tersebut. Tahap yang terakhir itu adalah kita masukkan air cuka ke dalamnya. Dan seperti inilah terjadinya letusan gunung api tersebut. Ini ibaratkan magma yang keluar dari gunung api tersebut, yang dimana magma ini dapat menghancurkan apa saja yang di bawahnya. Ibaratnya tumbuh-tumbuhan ini nanti jika terkena magma, tumbuh-tumbuhan ini akan mengalami kematian. Setelah mengalami kematian, maka mereka akan subur kembali, tetapi harus melalui beberapa proses gitu. Yaitu beberapa proses yang dapat menyuburkan mereka kembali. Terus di bawah ini nanti, di bawah kaki gunung tersebut yang terkena magma, itu akan tingkat kadar tanahnya itu akan semakin tinggi dan bagus untuk pertanian. Mau kita lihat lagi bagaimana reaksinya. Tadi sudah mengalami letusan tadi, jadi ini bisa kita lihat seperti erupsinya gunung api, yaitu pertama itu mengeluarkan asap, habis itu baru mengeluarkan lava tadi. Terus dan terus mengeluarkan lava hingga lava di dalamnya ini kembali netral gitu.
sehingga tidak bisa mengeluarkan lagi muntahan-muntahan dari magma tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Mengapa penyebab magma itu panas? Penyebab magma itu panas adalah karena itu memang dari dalam bawah gunung api ini sudah bersifatnya panas gitu. Karena sudah mengalami beberapa proses gitu. Jadi itu tidak dalam fase pendinginan, tetapi sudah mendapatkan di dalamnya itu beberapa proses sehingga magma itu bersifat panas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai di sini paham? Itu mau ditanyakan? Memang. Ada letusan apakah lava masih panas? Oke, setelah gunung api mengalami letusan mengeluarkan lava itu sebelum lava dan sebelum magma itu ada lava. Mereka itu kalau sudah mengalami letusan dia bersifat panas, tetapi hanya untuk sementara gitu. Setelah itu mereka akan mendingin. Tidak panas lagi. Pendinginan tersebut dipengaruhi oleh suhu tanah dan udara di sekitarnya. Sehingga pada saat keluar lava itu bersifat panas, lama-kelamaan dia akan mendingin sendiri. Karena dipengaruhi suhu tanah dan udara di sekitarnya. Terus lava ini nanti jika sudah keluar dari letusan gunung api, ini akan membentuk bebatuan. Itulah bebatuan itu yang sudah kita pelajari semalam. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk tugas-tugas yang kemarin saya berikan dan sudah dikumpulkan, itu nanti akan saya periksa kembali, dan untuk hari ini nanti kita akan ada beberapa pengaruh gunung api tersebut terhadap kehidupan manusia, yaitu satu, sebelum letusan gunung api ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang dimana di dalam gunung api tersebut di sekitaran gunung tersebutlah kita bisa bercocok tanam, kita bisa mendapatkan penghasilan, yaitu seperti kayu bakar untuk digunakan masyarakat untuk memasak, masyarakat yang kurang mampu. Terus di gunung ini juga banyak pepohonan yang dapat menghasilkan atau membuat perekonomian masyarakat itu meningkat. Contohnya pepohonan yang dapat dijual dengan harga yang tinggi itu juga dapat meningkatkan perekonomian atau penghasilan masyarakat semakin meningkat. Tetapi kita tidak boleh untuk melakukan eksploitasi hutan atau penebangan hutan secara berlebihan di sekitaran gunung api tersebut. Oke, setelah letusan itu nanti tanah-tanah di bawahnya itu akan mengalami kematian. Tanaman-tanamannya mati, hal-hal di sekitarnya mati karena erupsi dari gunung api tersebut. Tapi setelah tanahnya itu kena erupsi dari gunung api, lama-kelamaan tanahnya itu akan semakin subur dan bagus untuk ditanami sayuran, buah-buahan, dan semua lahan pertaniannya itu menjadi subur tanahnya, bagus untuk ditanami. Sehingga dampak atau keuntungan dari hasil panen tersebut itu semakin banyak. Ada lagi yang bertanya? Ada beberapa macam jenis erupsi, yaitu erupsi linear, yaitu magma keluar dari permukaan bumi melalui retakan yang memanjang seperti sebuah garis. Erupsi yang kedua itu ada erupsi areal, yaitu magma keluar dari dapur magma yang letaknya sangat dekat dengan permukaan bumi sehingga mampu membakar dan melelehkan lapisan batuan di sekitarnya sampai membentuk lubang yang sangat besar. Yang ketiga itu ada erupsi sentral, yaitu magma keluar melalui sebuah lubang atau pusat erupsi sehingga membentuk kerucut gunung api yang berdiri sendiri berdasarkan kekuatannya. Berdasarkan
kekuatannya, erupsi dibedakan menjadi leleran dan ledakan, yaitu sebagai berikut. Leleran yaitu proses erupsi leleran lava melalui retakan. Sedangkan ledakan yaitu proses erupsi berupa ledakan yang memuntahkan bahan-bahan pirolastik di samping lereng lava, yaitu contohnya itu memuntahkan bebatuan yang ada di dalam gunung api tersebut. Ada 3 jenis gunung api yang sudah saya jelaskan, yaitu perisai, mar, dan stratum. Contoh gunung api yang kita buat sebagai media pembelajaran kita ini adalah gunung api yang berbentuk stratum, yaitu agak mengerucut ke atas. Di Sumatera sendiri, menurut kalian itu banyak gunung api tipe apa? Kalau dia gunung api perisai, dia bentuknya seperti ini. Tapi kalau untuk mar, dia bentuknya seperti ini. Dan untuk gunung api stratum, dia bentuknya seperti ini. Ini tadi gunung api perisai. Ini gunung api mar. Ini stratum. 1, 2, 3. Dari ketiga jenis ini, tipe gunung api yang mana yang banyak di Sumatera? Perisai. Kalau Din, stratum. Aduh. Jadi gunung api banyak di Sumatera itu adalah tipe gunung api perisai. Benar aja. Itu bentuknya kayak ini. Dari selanjutnya nanti itu kita akan membahas pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Nanti sebelum kita masuk ke materi ketiga, nanti tolong dibaca dulu apa itu tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Oke, untuk erupsi magma yang tadi sudah kita selesaikan semua materinya, dan saya harap kalian dapat memahami semua materi yang telah saya sampaikan. Sebelum penutupan, pada baiknya kita berdoa untuk mengakhiri materi kita ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.